ini adalah suasana rumah Quran yang terletak di Kampung Mongol, Kelurahan Tegalega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Kegiatan di rumah Quran ini adalah belajar mengajar ngaji anak-anak dengan latar belakang ekonomi yang berbeda-beda. Kak Frebina Widuri, atau dikenal dengan nama panggilan Kak Ririn, merupakan pengurus dari rumah Quran sejak tahun 2020. Kak Ririn menyebutkan beberapa kegiatan inti dari rumah Quran seperti kegiatan belajar mengajar Al-Quran, meningkatkan produktivitas pengurus seperti halakah. Halakah sendiri terbagi menjadi dua, yaitu halakah umum dan halakah akhwat. Kak Ririn juga menyebutkan kegiatan lainnya seperti kajian umum yang dilakukan secara daring dan luring. Dan ada juga kegiatan tahunan rumah Quran, yaitu seperti milad. Motivasi Kak Ririn sendiri menjadi pengurus rumah Quran agar bisa bermanfaat untuk orang lain serta dapat berdakwah kepada orang lain. Selain itu, kegiatan ini menjadi pengurus rumah Quran bisa menjadikan hal positif bagi Kak Ririn. Menurut Kak Ririn, hal positif yang bisa diambil yaitu ukhuwah Islamiyah yang dapat dari teman-teman solih dan solihahnya, serta bisa menjadi wadah juang untuk dirinya. Oke, nama saya Febrina Widuri, biasa dipanggil Ririn. Kakak di sini sudah menjadi pengurus dari kapan, Kak? Kalau untuk jadi pengurus itu di tahun 2020 Februari. Untuk kegiatan sendiri di sini kegiatannya apa aja? Baik, untuk kegiatan intinya kalau di rumah Quran itu adalah kegiatan belajar mengajar gitu. Nah, untuk kegiatan lainnya untuk meningkatkan produktivitas pengurus itu ada halakoh. Halakohnya dibagi dua, ada halakoh untuk umum sama halakoh akhwat. Terus kita juga ada kajian umum baik offline dan online juga. Terus yang ketiga juga kita ada kegiatan belajar mengajar di Mongol, bukan di Mongol, tapi di desa Cisadon. Terus yang selanjutnya juga kita ada kegiatan setiap satu tahunnya itu milad rumah Quran gitu. Untuk motivasi kakak sendiri ingin ngajar di rumah Quran ini untuk apa, Kak? Kalau motivasinya yang pasti saya pengen banget bisa bermanfaat untuk orang lain dan saya pun ingin belajar untuk dakwah gitu. Karena ini juga bagian dari dakwah juga gitu. Itu sih. Hal-hal positif yang bisa kakak ambil selama kakak menjadi pengurus di rumah Quran? Hal-hal positifnya yang pasti ukhuwah Islamiyah itu yang didapatkan ketika kita bersama dengan teman-teman soli dan solihah gitu, dan di situ juga kita bisa menjadi wadah juang bareng. Sementara itu, Kak Nurul Safira atau yang dipanggil Kak Nurul yang bertugas pada bagian divisi KBM Rumah Quran mengatakan bahwa motivasi ia bergabung ke Rumah Quran dan menjadi pengurus agar ilmu yang didapat semasa ia kuliah dapat dituangkan ke orang lain dan juga agar ilmu yang selama ini dia dapatkan tidak mudah hilang begitu saja. Kak Nurul juga menjelaskan beberapa kegiatan yang dia lakukan di rumah Quran seperti mengajarkan ngaji mulai dari tasyin ke tahfidz, dan ia juga mengajarkan materi-materi lain seperti doa-doa, hafalan surah, serta sirah nabawiyah kepada anak-anak di rumah Quran. Kak Nurul juga berharap agar rumah Quran ini dapat berkembang seperti bertambahnya anggota pengurus, bertambahnya siswa-siswa yang mau belajar di rumah Quran, serta agar tercapainya tujuan rumah Quran untuk menghasilkan hafiz-hafiz Quran di rumah Quran ini. Karena rumah Quran ini baru menghasilkan 2 aset siswa calon hafiz Quran. Kak Nurul juga memberikan kesan dan pesan selama ia menjadi pengurus di rumah Quran. Kak Nurul mengatakan bahwa ia sangat senang dan seru bisa belajar melalui orang-orang biasa dengan latar belakang yang berbeda-beda. Ia juga sempat mengunjungi rumah Quran yang berada di desa Cisadon yang menempuh perjalanan selama 4 jam. Dari situ Kak Nurul bisa belajar banyak hal tentang kehidupan dan semangat belajar anak-anak yang terbilang dari kalangan kurang mampu atau tertinggal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Safira. Biasa dipanggil di rumah Quran itu Kak Nurul atau Teh Nurul, di sini sebagai divisi KBM atau kegiatan belajar mengajar di rumah Quran. Kapan kakak bergabung sebagai pengajar di rumah Quran? Alhamdulillah bergabungnya itu sekitar Oktober awal tahun lalu 2021. Jadi kalau terhitung sekarang masuk bulan kelima. Motivasi kakak sendiri untuk masuk bergabung sebagai pengajar di rumah Quran ini apa?
Motivasinya sih awalnya itu karena saya merasa kayak ada yang kurang gitu kalau kuliah aja. Karena sekarang lagi mengemban kuliah juga, jadi ya dibarengi dengan apa yang udah diemban dulunya. Jadi kalau misalnya nggak disalurkan, takutnya hilang ilmu-ilmunya. Jadi akhirnya memutuskan untuk cari komunitas yang fokus di Quran, jadinya menemukan Rumah Quran. Untuk kegiatannya sendiri kan di rumah Quran ini ada apa aja selain mengajar? Pastinya kegiatan utamanya itu ngajar anak-anak mulai dari perbaikan bacaan Quran atau tahsin. Nanti kalau misalnya sudah memperbaiki tahsinnya langsung naik ke tahfiz. Terus ada juga nanti anak-anak itu ada materi biasanya setelah tahsin, kemudian tahfiz ada materi, kita biasanya sirah nabawiyah atau doa-doa dan hadis-hadis untuk anak-anaknya. Gitu. Untuk pencapaiannya nih Kak di rumah Quran ini kedepannya ingin seperti apa? Kedepannya saya berharap sih karena saya di divisi KBM banyak mencetak hafiz-hafiz yang bisa dipakai nanti setidaknya di kampung Mongol ini gitu. Alhamdulillah sih sekarang asetnya itu masih terbilang 2 orang dari yang lelakinya dan 2 dari putrinya yang bisa dikatakan sebagai aset gitu sih. Kesan dan kesan Kak? Kesan dan pesan. Kesannya seru banget, dapat banyak pelajaran juga, jadi nggak baper gitu, karena kita juga udah ke Cisadon yang lumayan perjalanannya tuh sampai 4 jam, dan ke sana tuh kita ngajar dan bawa kebutuhan orang-orang di sana. Jadi kesannya itu lebih banyak belajar sih. Karena orang-orang yang biasa itu biasanya lebih banyak membawa pelajaran ke diri kita. Kami juga berjumpa dengan Jaki. Jaki merupakan salah satu siswa di Rumah Quran yang berumur 14 tahun. Jaki sudah menjadi siswa di Rumah Quran selama 1 tahun. Jaki mengatakan dengan adanya Rumah Quran ini, ia dapat belajar tentang agama, serta belajar mengenal hukum bacaan tajwid dan makro. Untuk saat ini, Jaki masih belajar ngaji di tahap Iqra dan hafalan surat Al-Ayyub. Jaki juga mengungkapkan harapan ia untuk Rumah Quran ke depannya. Harapan ia adalah agar Rumah Quran lebih indah serta makin bertambahnya orang-orang yang ingin belajar ngaji di Rumah Quran ini. Halo adek, namanya siapa? Jaki. Jaki umurnya berapa tahun? 14. Mau 14. Oh, mau 14. Iya. Jaki udah lama ngaji di sini? Udah sekitar setahun. Udah sekitar setahun? Iya. Menurut Jaki, pendapatnya apa tentang Rumah Quran ini? Apa yang Jaki dapetin dari Rumah Quran ini? Jaki dapat pelajaran tentang agama. Tentang agama. Terus apa lagi kira-kira? Kira-kira tentang belajar tajwid dan makhraj. Sekarang ngajinya udah sampai mana? Masih Iqra, Kak. Masih Iqra. Kalau hafalan udah? Hafalan Al-Ayyub, surat Al-Ayyub. Oh, surat Al-Ayyub. Iya. Terus Jaki kira-kira punya kesan-pesan nggak buat Rumah Quran ini apa? Misalkan biar semoga Rumah Quran ini makin banyak lagi yang ngaji atau apa? Cita-cita atau harapan Jaki buat Rumah Quran ini apa? Semoga Rumah Qurannya menjadi indah dan makin banyak orang yang ingin mengaji di Rumah Quran. Nah, amin ya, semoga makin banyak yang ngaji, terus makin indah ya Rumah Qurannya. Ya Kak. Ya, semangat ya ngajinya Jaki, tos dulu dong. Hadiah. Udah semangat. Siapa yang mau hadiah? Aku. Siapa yang mau hadiah? Aku. Assalamualaikum. Jawab teman-teman. Iman kepada Allah, 2 iman kepada malaikat Allah, 3 iman kepada kitab Allah, 4 iman kepada Rasul Allah, 5 iman kepada hari kiamat, 6 iman kepada qada dan qadar.
Ibu Nyai merupakan salah satu nenek dari siswa di rumah Quran. Ibu Nyai mengatakan bahwa ia sedang menunggu cucunya yang bernama Supandri sedang mengaji di rumah Quran. Ibu Nyai juga mengungkapkan manfaat keberadaan rumah Quran bagi cucunya itu, yaitu manfaatnya menjadikan cucunya belajar ilmu agama, serta dan menjadi cucunya tidak bandel karena didikan moral dari rumah Quran tersebut. Assalamualaikum. Kalau boleh tahu namanya siapa, Bu? Ibu, Ya, Ibu Nyai. Ibu Nyai. Iya. Ibu lagi nungguin siapa? Cucunya. Oh, ini cucunya. Siapa nama cucunya, Bu? Supandi. Oh, Pandi. Iya. Menurut Ibu, rumah Quran ini pendapatan apa sih, Bu? Ya lumayan dah, ya anak-anak jadi ngebandel. Tapi cucu ibu aja yang gitu ya. Nggak tahu anak yang lain Nggak mah. mungkin proses belajar ya. Iya, iya, iya. Ini rumah Quran udah lama, Bu, di kampung sini? Lama juga. Udah lama ya? Iya. Menurut Ibu kalau secara menyeluruh itu dampaknya apa sih, Bu, terhadap masyarakat sini selain sama anak-anak? Selain sama anak-anak ya kalau gitu mah kurang tahu ibu ya. Cuman ibu mah yang pentingnya ibu menunggu cucu aja di sini kayak gitu. Jadi nggak tahu. Soalnya ibu bukan orang sini. Oh, Ibu kan orang sini. Orang teknik, dekat teknik tuh, di beberapa fakultas teknik ya di situ gitu. Jadi nggak tahu sehariannya ya di sini nggak tahu gitu. kurang Tapi tahu. dampak yang paling terasa rumah Quran ini terhadap cucu Ibu apa, Bu? Ya baik juga ya, buat pelajaran buat gitunya kita ya apa kepintarannya dia cucu ibu tadinya nggak bisa jadi bisa gitu. Gitu. Tambah ilmu lah, Bu, ya. Iya ilmunya gitu bertambah gitu ya. Lumayan gitu. Harapan Ibu untuk rumah Quran ini apa sih, Bu? Harapannya sih biar anak-anaknya rajin ya, biar yang ngajar-ngajarnya ada dari sini Oh, gitu makin banyak biar, lagi ya. biar banyak lagi, bukannya ngeharapin apa-apanya deh, yang penting anak belajar gitu aja. Sukarela ya. Iya, satu-satunya mah anak pada pintar gitu sininya. Semoga harapan Ibu tercapai ya, Bu, ya, dan Iya, keberlangsungan iya, rumah gitu. Quran ini. Iya, iya benar-benar gitu benar. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, Ibu, atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum. Nah, itu dia teman-teman perjalanan kita dari rumah Quran di Kampung Mongo. Kita bisa melihat betapa banyaknya peminat atau anak-anak yang mengaji di sana, dan semoga harapannya rumah Quran tersebut bisa lebih berkembang lagi, tenaga pengajaran pun lebih banyak lagi dan peminatnya lebih banyak lagi, dan semoga pemerintah atau masyarakat sekitar lebih aware lagi terhadap rumah Quran ini karena dampaknya pun begitu banyak dan baik bagi masyarakat, terutama bagi anak-anak yang mengaji di rumah Quran. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya reporter Diki diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.